Mari satukan hati kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan suratul Fatihah. Ya, sama-sama kita baca surat Fatihah. Niatnya cuma satu, mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat berkah dari Allah. Niat kita sama, bagaimana Islam harus bangkit ekonominya. Kira-kira gitu ya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lah. Kita mau ngomong hanya itu, mereka lebih paham. Itu saja. Al-Fatihah. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Pendapat mereka dulu apa sebetulnya pendapat? Bagaimana? Beliau ada pakar wakaf, ada dokter ekonom, ada dokter dari hukum Islam. Jadi umat muslim yang sebenarnya potensinya luar biasa, tapi tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama. Nah, untuk bisa kemudian mewujudkan Indonesia jadi negara maju di tahun 2030, tahun 2040 nanti, maka kuncinya adalah kolaborasi di antara umat Islam. Kolaborasi. Nah, kita harus menguasai, kita harus kemudian berdaya, kita harus kemudian berdaya saing, kita harus produktif. Jangan kemudian kita menyalahkan orang, tapi salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita seperti ini? Ya karena kurang berdaya saing. Kalau kurang berdaya saing, apa yang harus kita lakukan? Kita harus meningkatkan kapasitas kita semua. Dan semua tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi. Dalam hukum Islam, kalau berhubungan dengan ekonomi keumatan, wakaf tunai itu menjadi salah satu solusi, dan itu bisa digerakkan berapapun nominal kita kalau diniatkan untuk wakaf menjadi satu gerakan yang akan memberikan dampak yang luar biasa. Dan itu butuh kesadaran dari kita, sehingga nanti dari situ berangkat ada kebersamaan, kolaborasi, sehingga pertemuannya ada di situ. Kebangkitan umat itu pasti bangkit. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi bagian dari bangkitnya ekonomi umat, begitu kira-kira. Bagaimana mungkin Islam yang dulu dalam sejarah peradabannya ketika Eropa dalam masa kegelapan, itu masa keemasannya Islam. Dan berapa banyak pakar-pakar pengetahuan, kedokteran, astronomi, dan itu dari orang-orang Islam. Saya setuju, kapasitasnya harus ditingkatkan, tapi dengan keyakinan penuh bahwa kita akan selalu berikhtiar menjadi bagian dari tegaknya kembali umat Islam. Kalau mau bangkit, mau maju, umat Islam harus sepakat. Kalau kata istilahnya Pak Robi, harus ada yang jadi Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf. Udah nggak ada lagi. Yang cocok sih cuma Bang Sandi aja ini. Sumber daya manusia tadi Pak Fitra sudah menjelaskan bonus demografi 2020-2030 ini adalah zaman keemasan kita dari sisi penduduk, karena kapasitas demografi kita luar biasa. Demografi kita, piramida penduduk kita ada di yang paling besar itu adalah tenaga produktif di tahun 2020 ini. Nah, kalau ini terlewatkan, maka 2045 kita tidak bisa menjadi penguasa seperti yang tadi disebut Pak Fitra. Bahkan kita akan hard landing seperti Cina atau seperti Jepang yang akan menghadapi persoalan mayoritas penduduk lansia yang tidak produktif. Apapun ceritanya, umat baru akan bernilai kalau dia terkonek dengan sebuah bank data, dan bank data yang terbesar adalah Lauh Mahfuz. Jadi nilai kehebatan ekonomi sebuah umat adalah seberapa dekat dia dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi kembali, kadang-kadang kita suka tertipu dengan mengatakan bahwa ekonomi umat ini lebih berat karena membeli harus lebih mahal, profit tidak bisa sebesar mereka, dan seterusnya.
Kadang-kadang kita lupa bahwa yang namanya harga, profit, kemudian apalagi name it, apa saja itu makhluk. Makhluk yang harusnya kita injak, yang harusnya kita jadikan alat untuk lebih mendekat kepada Allah, dan bukanlah tujuan. Jadi kadang-kadang kita suka lupa bahwa mengatakan bahwa ekonomi ini sukses kalau orang sudah hidup sejahtera, mobil 1, 2, dan seterusnya. Kita kadang-kadang lupa menanyakan apakah dia lebih dekat kepada Allah. Kalau dia lebih jauh kepada Allah, ekonomi seperti itulah ekonomi kebencanaan, bukan kesejahteraan. Ini yang kadang-kadang kita suka meletakkan KPI duniawi untuk menjudge KPI langit. Padahal yang kita tuju pastinya adalah KPI langit. Sehingga akhirnya kita salah instrumen. Dibuat seakan-akan kita harus membuat lembaga yang membuat orang bisa dapat harga lebih murah, untung lebih banyak, hidup lebih mewah. Jawabannya adalah salah. Yang harus kita buat adalah sebuah sistem ekonomi pada saat dia bertransaksi, dia lebih mengenal Tuhannya. Kalau antum jadi Tuhan kan ikhtiar jadi Tuhan, belum tentu bisa ditenggelamkan. Tetap, kalau menurut saya di sini yang paling saya tangkap sini, Allah is the segala-galanya. Tadi GPS itu, Allah udah pasti jadikan, pasti bangkit umat Islam. Cuman kita mau sebelah mana, kiri apa kanan? Nah, bagaimana Bang Sandi memberikan solusi buat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah. Semua yang duduk di depan yang saya hormati, juga ada Bang Bara di belakang. Intinya we go back, lihat kepada market kita, karena menurut Dr. Fitrah, CEO-nya Sandinomics Economic Center, adalah pertumbuhan ke depan itu ya dipengaruhi semuanya konsumsi, masih mayoritas. Berapa persen konsumsi? 56%. Kalau kita belum kuasain konsumsi kita, ya belum bangkit lah ekonomi kita. Kedua, tadi kita bersatu padu, betul ya? Kita lagi dikerjain, kita lagi dipecah belah. Apalagi udah mulai ngomong calon presiden 2024. Ini cara paling gampang pecah belah kita, mendistrak kita. Kenapa? Karena kita udah mulai lagi di WhatsApp grup ngomong ini, dukung ini. Gara-gara presiden sih yang ngomong. Ya kan, kita bisa control our own narratives. Narasi kita bisa kontrol sendiri. Jadi fokus dulu di ekonomi umat. Jadi politik oke lah, nanti kita bicara 2024, yang punya ikhtiar silakan, yang ada di politik silakan. Kita umat yang terpecah belah. Jadi saya punya beberapa gagasan OKOC, rumah siap kerja, ini sekarang jalan. Dan itu juga bagian daripada memperkuat ekonomi umat. Kita ingin seperti Bang Bara di Bekasi ada Asikpreneur ya. Asikpreneur itu juga kalau market kita berkembang jadi 500 triliun per bulan, tapi nggak punya produknya, akhirnya produk-produk yang dari luar negeri yang masuk, dan akhirnya kita nggak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi itu pilar pertama ya, demand, consumption. Dan sebetulnya di tengah itu semua, ini doktornya Pak Rizal Halim tadi nggak disebutkan, dia ini doktor entrepreneurship dan dia ahlinya orientasi entrepreneurship. Ada 3 pilar orientasi entrepreneurship, itu adalah di inovasi, risk taking, dan proaktif. Ekonomi umat saya yakin bisa bangkit. Mulainya dari diri sendiri, mulainya dari sekarang, dan jangan mau terpecah belah. Kita natap ke depan, optimalkan belanja dengan produk-produk yang kita miliki. Kita create our own supply karena kita punya demand. Tapi saya tadi sama Pak Imam saya jadi punya beberapa istilah baru di GPS, God Positioning System, sama bank data yang paling canggih itu benar juga, semua tercatat di situ gitu ya. Jadi big datanya Gojek atau big datanya Grab ya masih jauh lah. Kita punya yang lebih keren big datanya, tinggal kita analytics saja. Dan kisah Musa benar, saya sepakat banget bahwa ya perjuangan itu seperti itu. Kuncinya yakin, maju terus gitu. Kita yakin pasti Allah kasih jalan, benar nggak? Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.